Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di sini di Bakso Channel. Pada kesempatan kali ini, saya di sini akan membantu bagi sahabat Bakso Channel, terutama kelas 10 atau terutama bagi siapa saja yang membutuhkan pengetahuan mengenai praktikum ilmu resep atau praktikum dasar-dasar kefarmasian. Nah, sebelum kita lanjut ke praktikum apa saja yang harus disiapkan ketika praktikum, jangan lupa bagi sahabat bakso yang belum mensubscribe Bakso Channel ini, silahkan dari sekarang disubscribe, karena nanti kedepannya kita akan memposting atau membuat konten-konten seputar kesehatan, ya, baik itu farmasi maupun keperawatan. Sebelum kita mengetahui bagaimana cara mudah untuk praktikum dasar-dasar kefarmasian atau yang biasa disebut ilmu resep, kita coba mengenal terlebih dahulu mengenai jurnal. Biasanya di setiap praktikum kita harus mengerjakan jurnal terlebih dahulu. Nah, bagi sahabat bakso yang masih bingung mengenai jurnal, kali ini kita akan mencoba menjelaskan atau kita melihat bagaimana cara membuat jurnal dan fungsinya, ya, seperti itu. Untuk jurnal praktikum di sini kita diharuskan memakai sampul, ya. Sampulnya harus ada sampul plastiknya, ya. Kenapa? Karena jurnal ini nanti akan dipakai sampai kelas 11 dan kelas 12 nanti. Takutnya tercecer kena air kan ketika praktikum ini dibawa ke lab, takutnya tercecer kena bahan-bahan yang cairan, itu akan aman, ya, meminimalisir kerusakan. Nah, bagi yang belum disampul, segera disampul sesuai dengan warna kelasnya masing-masing, ya, seperti itu. Nah, di sini kita langsung saja membuat jurnal. Dalam jurnal itu kita buku jurnalnya itu kurang lebih seperti ini, ya, formatnya. Nanti dibagi dua, ya, dibagi dua. Di sini dibagi dua. Ada kolom A dan kolom B. Ini kolom A, ini kolom B, ya. Jadi usahakan formatnya seperti ini. Jadi kalau nanti ada dikasih resep, resepnya disimpan di sebelah sini, ya, di kolom A. Nah, di kolom A itu ada apa aja? Di kolom A itu terdapat resep, ya. Nanti resepnya kalau ditulis silahkan, mau ditempel silahkan. Yang penting nanti ada resepnya ditempel di sini, ya, di sebelah sini. Terus ada juga di sini ada huruf A, ya, A, resep standar, ya. Gunanya untuk apa resep standar nanti kita bahas lebih lanjut, ya. Untuk resep standar di sini diisi ketika ada obat-obatan yang tidak ada dalam resep, ya, yang tidak ada dalam resep. Contohnya resep standar itu dicarinya di mana? Resep standar itu bisa dicari di buku ISO dan buku Fornas, Formularium Nasional, ya. Nah, nyarinya di kedua buku itu, ya. Terus selanjutnya nanti kita akan bahas resep-resep yang ada resep standarnya, gitu, ya. Nanti kedepannya akan kita bahas. Nah, seperti itu. Nanti caranya nanti akan dijelaskan di video selanjutnya, ya. Yang selanjutnya di sini ada di bawah resep standar ada monografi. Jangan lupa tulisannya harus kapital semua, ya.
A. Resep standar kapital, kalau tidak ada nanti di strip. B. Juga hurufnya kapital semua supaya gampang mencarinya ya. Judul, ini kan judulnya B. Monografi. Di dalam monografi ini kita mengenal beberapa informasi mengenai bahan-bahan obat yang ada di resep yang akan kita praktikkan ya. Apa saja yang harus dicantumkan. Nah, bagi untuk kelas 10 di sini yang dicantumkan yaitu pertama nama obatnya. Di sini nama obatnya Pyridoxina hidroklorida. Nah, di sampingnya di sini ada tanda kurung. Di sini biasanya ditulis sinonimnya. Sinonim dari Pyridoxina hidroklorida itu vitamin B6. Selain itu kita juga harus mencari pemeriannya ya, pemeriannya dan khasiatnya ya. Selain khasiatnya nanti harus ada pustakanya ya, di bawahnya harus ada pustakanya. Nah, di sini bagaimana caranya mencari monografi? Mencari monografi itu kita carinya di Pharmacope ya. Selanjutnya untuk yang kedua itu kita semuanya bahan-bahan yang akan kita praktikkan itu semuanya dicari mulai dari nama bahannya ya. Semuanya di sini kalau ada 3 tulis 3-3-nya, kalau 4-4-4-nya ditulis di monografi. Sama yang ditulis atau yang dicari itu sinonim, pemerian dan khasiatnya. Kenapa minimal itu yang dicari? Karena kita di sini di laboratorium bisa saja nanti penulisan bahannya itu Pyridoxina hidroklorida atau vitamin B6 ya. Bisa saja salah satunya, misalkan vitamin B6 saja, berarti ngambilnya yang itu. Terus kenapa pemeriannya harus dicantumkan? Supaya nanti sahabat Bakso Channel tahu bahwa yang namanya Pyridoxina hidroklorida itu berbentuk hablur putih, tidak berbau ya, atau serbuk hablur putih tidak berbau rasa asin misalkan. Nah, jadi tahu nanti bentuknya seperti apa. Jadi ketika mencari bahan di lab itu pemeriannya berarti harus sama dengan yang ada di monografi ini. Nah, terus selanjutnya khasiat. Kenapa khasiat itu harus dicantumkan? Karena nanti ketika pemberian obat atau pelayanan informasi obat kepada pasien, itu kita harus tahu bahwa obat yang kita buat ini khasiatnya apa. Makanya kita di sini dicantumkan dalam monografi itu kita cari khasiatnya. Untuk khasiat dari Pyridoxina hidroklorida di sini yaitu komponen vitamin B kompleks. Nah, seperti itu. Selanjutnya juga sama, nanti kalau misalkan di sini ada zat-zat bahan-bahan yang ingin kita praktekkan, semuanya ditulis di monografi ya. Begitu juga nanti kalau ada yang di resep standar. Nanti resep standar kalau misalkan ini diisi, nanti monografinya juga harus dicantumkan ya di monografi. Lanjut sekarang ke kolom sebelah kanan ya. Kolom sebelah kanan yang pertama yaitu kelengkapan resep ya. Kelengkapan resep terdiri dari nama dokter, alamat dokter, dan seterusnya ya. Nah, di sini cara ngisinya gimana? Kita lihat di resepnya ya. Kalau pertama nama dokter, kita cek di sini nama dokternya ada enggak, Dokter Sherly, berarti ada kalau ada di checklist. Selanjutnya alamat dokter, kita lihat alamatnya ada di Jalan Terusan, nah di checklist. Contoh yang tidak ada, tanggal resep ya. Tanggal resep di sini mana? Di sini. Nah, Bandung. Nah, ini kan tidak ada tanggalnya. Kalau ada yang tidak ada dikasih tanda tanya. Dan selanjutnya sampai ke sini ya. Alamat pasien, umur pasien, para dokter. Nah, di sini kalau yang tidak ada itu dikasih tanda tanya.
seperti itu ya. Nah, bagi yang tidak ada di sini, yang tanda tanya di sini, semuanya ditulis di usul ya. Nanti di usul ditulis di sini, semuanya ditulis yang tidak ada seperti itu. Ya, di usul ini masuk ke hal-hal khusus ya. Yang pertama OTT, obat tidak tercampur ya. Yang kedua dosis searah ya. Di sini tidak ada dosisnya ya, karena di strip saja. Kalau tidak ada nanti kita bahas kalau ada resep yang mengenai adanya OTP dan dosis searah ya. Terus selanjutnya yang ketiga itu daftar obat. Nah, daftar obat itu kita carinya di mana? Kita cari bahan daftar obat itu di ISO ya, ISO. Nanti kita cari di ISO. Kita coba cari di ISO. Nomor 4 selanjutnya yaitu daftar DM ya, dosis maksimum. Nomor 5 itu perhitungan dosis maksimum. Nah, karena kita ini contohnya resep yang tidak ada daftar DM-nya, berarti di strip ya. Ini juga di strip. Nanti untuk lebih jelasnya mengenai resep ini nanti kita akan bahas ya. Pertama ya, diulangi dari sini, dari daftar DM. Daftar DM, kenapa di sini harus ada daftar DM? Karena yang namanya obat itu ada dosis maksimumnya. Ada beberapa obat yang ada dosis maksimumnya. Ada juga yang tidak ada dosis maksimumnya. Kalau yang ada dosis maksimumnya, kita langsung cantumkan di sini. Carinya di mana? Di Farmakope. Nanti kita cari. Terus selanjutnya perhitungan dosis maksimum. Nah, dosis maksimum di sini sangat penting untuk peracikan obat. Kenapa? Karena nanti untuk kedepannya ini harus benar-benar dihitung secara baik ya. Karena untuk meminimalisir nanti supaya obat yang kita racik itu tidak overdosis. Jadi kita harus hitung dosis maksimumnya. Bagaimana cara menghitung dosis maksimumnya? Nanti di video selanjutnya kita akan bahas mengenai perhitungan dosis maksimum ya. Selanjutnya di sini ada perhitungan bahan. Nah, di sini perhitungan bahan itu nanti kita bahas ya, perhitungan bahan itu seperti apa. Perhitungan bahan ini tidak ada rumusnya ya. Ini disesuaikan dengan kondisi resepnya ya. Kondisi resepnya, sesuai resepnya. Ini tidak ada rumusnya. Diingatkan kembali, untuk perhitungan bahan tidak ada rumusnya ya. Harus ada pemahaman mengenai dari resep itu sendiri ya. Seperti itu. Nanti kita belajar cara perhitungan bahan dari resep. Selanjutnya, nah di sini kan sudah mentok nih, nggak ada lagi space ke bawahnya. Nah, kita karena tadi sudah dibagi dua, untuk bagian Romawi kita tetap di sebelah kanan ya. Jadi langsung ke sebelah sini, jangan di sebelah sini ya. Jadi langsung sebelah sini. Nah, di sebelah sini selanjutnya nomor 7 Romawi itu penimbangan. Ya, penimbangan bahan. Penimbangan bahan di sini lebih baik pakai tabel seperti ini ya contohnya. Kenapa? Supaya lebih mudah ketika kalian menimbang. Jangan lihat lagi ke perhitungan ya, jangan lihat lagi ke perhitungan, udah langsung saja lihatnya di penimbangan. Jadi penimbangan ini cuma dipindahkan saja hasil dari perhitungan yang ada di sini ya, yang ini semuanya dipindahkan langsung ke sini ke jumlahnya. Jadi supaya lebih mudah lagi ketika menimbang bahan seperti itu. Selanjutnya di sini ada prosedur kerja. Prosedur kerja ya. Prosedur kerja ini jadi nanti ketika pas praktikum nanti sahabat semuanya melihatnya di sini saja dari prosedur kerja ya, mulai dari langkah pertama sampai terakhir ya, seperti itu. Usahakan ini jangan sampai istilahnya di random, kalian harus sesuai urutannya ya.
urutannya harus sesuai dan penomorannya juga harus sesuai. Boleh pakai nomor, boleh pakai abjad ya, A B C D dan seterusnya. Selanjutnya di sini ada nomor 9, wadah atau kemasan. Nah, di sini kita nanti ketika praktikum wadahnya itu apa, kemasannya itu apa, nanti tinggal ditulis saja di sini ya. Selanjutnya yang ke-10 itu ada etiket dan label. Biasanya etiket dan label di sini kita langsung tempelkan saja etiketnya dan sudah diisi sesuai resep yang akan kita praktekkan. Seperti itu ya. Nah, kurang lebih untuk jurnal, pembuatan jurnal seperti itu. Nanti untuk lebih jelasnya lagi kita akan menjelaskan mengenai pengisian jurnal ya, sesuai dengan kesulitan resepnya tertentu ya, resep tertentu saja yang ingin Bapak sampaikan untuk pada kesempatan kali ini. Terima kasih buat yang sudah mengerti mengenai materi yang disampaikan. Kalau ada yang belum mengerti, boleh tulis di pertanyaan-pertanyaannya, boleh tulis di kolom komentar, ataupun yang bagi siswa-siswi yang masih bingung atau siapapun juga sahabat Bakso Channel yang masih bingung mengenai pembuatan jurnal, boleh silahkan nanya-nanya langsung, boleh via Instagram di SNK Bakti Kencana Soreang, ataupun boleh langsung ditulis di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi sahabat Bakso Channel yang masih bingung dalam pengerjaan jurnal ya, dalam pengerjaan jurnal Immursep atau dasar-dasar kefarmasian ini. Terima kasih. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat, silahkan like, share ya, share bagi adik-adik atau sahabat yang belum mensubscribe, silahkan disubscribe dari sekarang, karena nanti kita kedepannya akan membuat konten mengenai kesehatan ya, yaitu di bidang farmasi dan keperawatan. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk video kali ini. Jangan lupa nanti untuk video selanjutnya kita akan membahas mengenai permasalahan atau modul yang pertama ya, di resep Bakti Kencana Soreang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.